saat ini kita akan membahas tentang analisis isu manajemen ASN di Satuan Kerja MTS Negeri Papak Barat. Nah, sebelumnya, perkenalkan, saya Dama Priska Barus, salah satu peserta Latsar Angkatan 9 Kelompok 3. Nah, di video ini saya akan menjelaskan beberapa isu yang saya dapati di tempat satuan kerja saya. Dan saya adalah calon guru matematika di sekolah MTS Negeri Papak Barat. Di video ini kita akan menganalisis dan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita akan identifikasi isu yang terkait dengan manajemen ASN di sekolah MTS Negeri Papak Barat. Dan kedua, saya akan mendeskripsikan isu-isu yang saya pilih. Dan yang ketiga adalah gagasan kreatif sebagai solusi isu yang terpilih. Nah, sebelumnya saya mau tekankan nih, manajemen ASN itu mencakup siklus strategis mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan melalui rekrut transparan, hingga penguatan budaya kerja dan pembentukan citra positif institusi. Kinerja dikelola dengan target terukur, pemantauan dan evaluasi. Pengembangan talenta, karir dan kompetensi dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, serta rotasi jabatan berbasis kinerja. Dan prestasi diberikan penghargaan untuk memotivasi serta pemberhentian dilakukan sesuai ketentuan hukum. Dan manajemen yang efektif akan membentuk ASN profesional, adaptif, berintegritas, berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas sehingga meningkatkan kinerja birokrasi dan kepercayaan masyarakat. Berdasarkan pengamatan saya kurang lebih sebulan, ada 3 isu yang bisa saya angkat dari sekolah ini. Yang pertama itu adalah fasilitas sekolah yang belum memadai, masih banyak guru yang tidak disiplin kerja, dan terakhir masih banyak guru yang memiliki kemampuan yang kurang pada bidang teknologi. Oke, sekarang saya coba mendeskripsikan beberapa isu yang saya angkat. Dan yang pertama itu fasilitas sekolah yang belum memadai. Yang saya dapati itu, yang pertama, buku penunjang itu terbatas dan siswa harus berbagi. Contohnya, di buku matematika ada sekitar 20 siswa, namun yang tersedia hanya ada 7 buku saja. Dan media dan alat pembelajaran pun sangat minim. Beberapa kali saya coba untuk menanyakan, ternyata memang tidak tersedia. Dan di sekolah tersebut hanya ada 1 proyektor. Dan adanya 14 komputer yang baik yang bisa digunakan di ruang multimedia. Nah, sekarang poin yang kedua, banyak guru tidak disiplin kerja. Masih banyak guru yang minum kesadaran untuk memasuki ruang kelas tepat waktu. Dan sistem aplikasi pusaka yang hanya mendeteksi jam masuk dan jam pulang tidak bisa merekam ketepatan waktu guru dalam mengajar. Walaupun sudah ada jadwal guru piket di sekolah tersebut untuk mengingatkan mereka untuk usul kerja, tapi masih ada beberapa guru yang kurang sadar, dan hal tersebut sangat merugikan siswa karena waktu yang seharusnya belajar tapi sia-sia. Oke, dan yang terakhir itu adalah masih banyak guru yang memiliki kemampuan yang kurang pada bidang teknologi. Nah, saya sadar sampai di sini, di tempat ini, bahwa Dinas Pendidikan Papak Barat sangat menekankan guru untuk dapat memiliki kemampuan dalam memanfaatkan teknologi di pembelajaran. Tapi kenyataan lapangan sangat berbeda. Banyak guru yang masih terbatas dalam menguasai teknologi, khususnya menggunakan perangkat dan aplikasi digital dalam proses pembelajaran. Dan kondisi ini sangat berdampak pada rendahnya inovasi dan efektivitas dalam proses belajar. Dan perlu adanya sih sebenarnya pelatihan berkelanjutan supaya guru lebih adaptif dalam perkembangan teknologi pendidikan. Nah, sekarang kita akan seleksi isu-isu yang ada dengan metode USY. Nah, metode ini, urgency, seriousness, growth. Apa sih itu? Yang pertama, urgency. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Yang kedua adalah seriousness. Seberapa serius permasalahan yang sedang dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan yang terakhir adalah growth. Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani semestinya. Dan berikut tabel yang menunjukkan analisis isu tersebut dengan menggunakan metode USG. Nah, di sini ada angka 1 sampai 5 yang menentukan besarnya nilai tersebut. Dan ada 5 isu yang saya ambil, dan dari 5 isu ini 3 lah yang saya pilih. Yang pertama adalah fasilitas sekolah yang belum memadai. Yang kedua, masih banyak guru yang tidak disiplin kerja. 3, masih banyak guru yang memiliki kemampuan yang kurang pada bidang teknologi. 4, rendahnya motivasi siswa dalam belajar. Dan 5, terjadinya kasus bullying di sekolah. Nah, dari nilai yang saya berikan untuk setiap
poin setiap isu, saya mendapati bahwa peringkat yang pertama itu ada pada isu masih banyak guru yang tidak disiplin kerja. Kenapa? Karena dimulai dari guru seharusnya memberikan dampak, teladan bagi siswa supaya disiplin. Nah, sekarang saya akan memaparkan gagasan kreatif sebagai solusi untuk isu yang terpilih. Yang pertama itu menekankan visi dan misi sekolah kepada guru di awal tahun. Yang kedua itu meningkatkan hubungan baik antara guru dengan kepala sekolah. Dan yang ketiga adalah memberikan penghargaan dan citra positif kepada guru-guru yang disiplin. Nah, hal tersebut akan sangat membantu mereka termotivasi dan menyadarkan mereka bahwa posisi kita adalah sebagai pelayan untuk memberi yang terbaik kepada bangsa dan murid-murid kita. Dan di akhir dari video ini saya mau mengajak mari menjadi ASN yang mentaati aturan dan menjauhi larangan. Dan terima kasih untuk kesediaannya menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan rahmat bagi kita semuanya.